Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan coba sharing ya beberapa permintaan dari mahasiswa saya, terutama bagaimana menggunakan Mendeley versi terbaru. Nah, sebelumnya saya juga pernah sharing beberapa video tentang bagaimana penggunaan Mendeley untuk citasi atau untuk hanya apa ya sebagai reference managers atau sebagai koleksi dari beberapa artikel yang sudah di-download ya, yang diperlukan baik untuk penelitian atau untuk keperluan akademik yang lain. Baik, kalau kita lihat tampilan Mendeley yang baru ketika kita buka, itu adalah sudah ada tulisan Elsevier di sini, dan kita harus sign in dengan kita mungkin tidak bisa menggunakan akun yang lama. Nah, di sini saya coba sign in dengan akun yang baru. Oke, saya sudah apa, kalau masih belum membeli akun mungkin bisa nanti adalah try another account ya, atau beberapa uh, pendaftaran terlebih dahulu atau register dulu. Nah, di sini saya sudah punya akun di sini. Oke, saya masukkan password. Nah, ini tampilan dari Mendeley yang baru ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Mendeley yang lama, di laptop saya juga sudah ada Mendeley yang lama. Oke. Nah, kira-kira mana yang lebih menarik dari tampilan dibandingkan dengan Mendeley yang baru, oke, yang sudah dikelola oleh Elsevier. Oke, kalau Mendeley lama ya kita bisa seperti biasa, versi lama ini kalau kita lihat di versi oke, 1.19.8. Nah, di sini sudah versi 2.116.0. Oke, nah tampilannya seperti ini. Misalnya kalau kita lihat salah satu artikel ya, misalnya ya tidak jauh berbeda sebenarnya dibandingkan dengan versi yang lama. Juga fasilitasnya juga ada highlight, kemudian juga ada beberapa uh, yang lain ya, yang juga hampir sama dengan yang ada di Mendeley yang uh, versi lama. Oke, kemudian ya untuk ini informasi tentang filenya, kita juga bisa ada annotation-nya juga ada di sini. Notebook-nya juga sudah ada. Jadi kalau kita bikin catatan dari sini, ya tentunya akan muncul di notebook ini. Oke, nah sekarang saya akan fokus hanya bagaimana menggunakan membuat citasi dengan menggunakan Mendeley yang baru. Kita kembali ke library. Oke, misalnya di sini juga sama, di collection kita juga bisa bikin folder seperti ini. Saya bikin folder dan juga subfolder. Nah, misalnya di 2004 ini saya bikin subfolder misalnya. Oke, ada new subcollection. Oke, saya bikin 02 misalnya. Dua, enter. Oke, sekarang kita coba uh, masuk ke subfolder yang 02. Ini kasih kosong. Oke, saya coba download. Ini juga ada file yang sudah saya download ya. Ini di sini saya menggunakan metode tarik ya. Sebenarnya walaupun kita bisa langsung upload melalui menu pilihan yang ada di seperti di Mendeley sebelumnya. Oke, saya sistem drag saja, drag dari kalau di sini dari Finder atau dari Explorer ke Mendeley.
Oke, nah sekarang kita sudah dapatkan ya. Ini yang saya simpan di subfolder 02. Oke. Nah, dia nanti di all refresh dia juga akan muncul. Nah, kita bisa lihat di edit yang terakhir ya. Edit terakhir itu di sini. Ini semuanya di edit terakhir. Oke, kita kembali ke 02. Nah, kita bisa cek masing-masing data. Kita bisa cek juga sebelum kita melakukan sitasi kalau ada permasalahan ya. Karena ada beberapa masalah terutama di jurnal-jurnal yang eh, Indonesia yang lokal. Nah, ini masih dalam tahap loading. Oke, dan nanti kita tetap bisa kita lakukan revisi dari judul, revisi dari nama, ya seperti format yang ada juga di dalam Mendeley yang lama. Oke, sekarang kita coba hubungkan nanti dengan Word. Seperti biasa, itu di Mendeley kita nanti akan bisa cek di menu eh, di unit tools kita itu adalah ada ya seperti biasa seperti Mendeley yang lama juga ada Mendeley Web Importer dan juga ada Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, nanti kita ketik di sini. Nah, kita tinggal mengikuti langkah-langkah ya. Kita tinggal mengikuti langkah-langkah. Nah, karena saya di sini sudah install, nah kita kembali di sini. Jadi nanti um, itu yang langkah pertama yang perlu kita lakukan supaya kita nanti bisa uh, ada koneksi antara Microsoft Word dengan Mendeley yang versi baru. Oke, saya masuk ke Word misalnya. Oke, ini adalah Word saya. Nah, untuk Mendeley yang lama, untuk versi PC ya, itu masih bisa kita mencari file untuk masuk ke Mendeley yang lama ya. Nah, tapi kalau untuk yang versi uh, MacBook, oke, Apple, oke, ini kalau kita lihat seperti ini ya, ini versi yang lama. Kita coba install MS Word plugin. Nah, itu sudah sulit didapatkan ya, tidak bisa lagi sepertinya untuk kita menginstal untuk di Microsoft Word yang ada di versi yang lama. Oke, ya. Ini saya sudah coba ya mengikuti langkah ini, tetap tidak bisa. Jadi saya sudah tutup Word-nya juga tidak bisa ya, mungkin teman-teman ada yang mungkin bisa diberikan di komentar untuk Microsoft Word di uh, MacBook ya. Tapi kalau untuk di PC itu masih bisa. Oke, nah setelah kita install nanti akan muncul. Nah, Mendeley yang baru munculnya seperti ini. Mendeley yang baru munculnya seperti ini dan relatif signifikan berbeda dibandingkan dengan tampilan di model yang uh, Mendeley versi lama. Oke, kita coba klik. Nah, akan tampil di sebelah kanan itu adalah koneksi link antara Mendeley dengan Word. Nah, ini membutuhkan koneksi internet. Nah, uh, kalau untuk yang Mendeley lama, kita bisa kerja secara offline ya. Tapi yang Mendeley yang baru, kita harus terkoneksi. Setidaknya di awal untuk koneksi antara Mendeley dengan Word yang ada di menu pilihan yang ada di reference Mendeley side terhadap Mendeley. Oke, sekarang kita ambil. Nah, di sini kita sama, kita bisa ngambil fokus kepada file-file yang sudah kita masukkan atau artikel yang sudah kita input. Nah, tadi ada 02 misalnya. Nah, ada yang menarik, itu adalah permasalahan yang terjadi di Mendeley, yang di Mendeley versi lama itu sudah diatasi oleh Mendeley yang versi baru. Oke, nanti saya tunjukkan. Tapi ini sama, kita mau mau apa? Eh, mau membuat kutipan itu sama. Jadi hubungan eh, profitabilitas. Ini contoh ya. Ini kita acak aja kita dengan
harga saham misalnya adalah positif misalnya. Oke, nah ini yang umum aja, jadi nggak ada ini, dan ini juga artikelnya tidak berkaitan dengan ini ya, dengan yang saya tulis. Nah, ini juga baca. Nah, kalau kita ini juga sama, kita citation secara klik aja. Jadi sudah ada menu citation di sini. Nah, kita pastikan itu adalah, nah, beda. Jadi kalau Mendeley yang lama, kita bisa koneksi ke Mendeley-nya. Di Mendeley-nya nanti akan ada menu site di Mendeley-nya. Di sini kita harus kerja langsung di uh, ini. Kita harus kerja langsung di Word-nya. Sudah di sini. Nah, artinya apa? Kita harus pastikan dulu di Mendeley-nya apa artikel mana yang akan kita mau kutip misalnya. Kalau kita mau kutip CEO behavior and DSL engagement, oke, di sini. Ya, artinya di sini kita juga harus cari. Oke, CEO engagement. Oke, CSR, CEO behavior and CEO engagement. Oke, kita tinggal klik ya. Nah, ini yang kita bisa dapatkan. Ya. Oke, mungkin kita gantilah ya. Mungkin misalnya tadi hubungan reputasi CEO. Oke. Nah, kalau kita mengutip multiple station, kita mengutip beberapa artikel, ya kita misalnya ini udah tahu pasti, ya misalnya pertama kita mau ambil yang ini, kita ngambil yang ini, nah kita akan tinggal klik di sini insert, kita pastikan ini benar atau tidak. Oke, kita tinggal lihat. Oke, ini sudah terbantu. Nah, eh, kita juga bisa, misalnya kalau kita di sini, eh, menurut eh, penelitian penelitian ya, misalnya kita masuk pada salah satu menurut penelitian yang kita penelitian, oke, misalnya kita ambil di sini citation, insert citation. Oke, Helman. Nah, kalau yang dulu kita kan harus melakukan secara manual untuk merubah, karena kalau dalam seperti ini, misal menurut ini eh, CSR berpengaruh, oke, misalnya sini. Nah, menurut penelitian eh, Harimawan dan Nurillah 2017, nah sekarang kita mau merubah yang ini eh, menjadi eh, pengutipan yang benar ya. Kalau di sini, kalau di yang lama dan yang baru juga kita bisa lakukan seperti itu ya. Kita bisa lakukan secara manual. Oke. Ya, hapus dan tambahkan. Ya, dan, nah, namun sekarang kita tidak perlu lagi melakukan hal yang seperti ini karena sekarang sudah ada pilihan otomatis yang diberikan dalam ya, sekarang sudah ada pilihan otomatis yang diberikan oleh Mendeley ya. Oke. Di sini kita bisa lihat ada tanda panah ke bawah di dalam dekat citation ini. Oke. Kita ada beberapa pilihan dari sini. Jadi author year, author dan year. Nah, kalau author year, nah itulah yang paling banyak yang kita butuhkan selama ini ya. Bisa kalau nulis artikel, ini yang mungkin lebih banyak dibandingkan dengan metode yang pengutipan yang pertama ini. Karena menurut si A, menurut si B, kemudian penelitian dilakukan oleh ini, dan itu kita bisa menggunakan formatnya ini, author dalam kurung year. Kita klik, nah udah otomatis kita. Jadi kita nggak perlu melakukan lagi perubahan. Dan kita juga, kita lihat di sini, ya kita juga uh, bisa melihat perubahan-perubahan terjadi. Nah, kalau kita mau ganti, kita juga bisa otomatis seperti ini, ya, ya save change. Kemudian kalau kita mau kembalikan di awal tadi, kita tinggal klik lagi, kita ganti dengan author year. Jadi walaupun sudah
terlanjur seperti ini misalnya, ya, kalau kita ngutipnya sudah terlanjur ngutip seperti ini, nah daripada menghapus ya kita sudah disediakan pilihan di bagian kanan bawah ini, Bravo et al. Kita klik, kemudian kita tinggal ganti display as atau year. Kalau mau tambah detail page misalnya nilai berapa misalnya, ya itu bisa beberapa informasi tambahan yang bisa kita lakukan. Oke, kita tinggal save change. Oke, dia udah berubah secara langsung, nggak perlu kita lakukan perubahan secara manual. Yang kadang-kadang juga salah kalau kita lakukan perubahan secara manual. Misalnya komanya nggak dihapus. Itu kebanyakan kesalahan yang paling banyak terjadi ya, karena yang dihapus eh, hanya buka kurung saja dan dipindahkan buka kurungnya ketahuan dan koma tidak dihapus. Nah, itu sering kesalahan yang terjadi. Nah, sekarang kesalahan itu bisa kita minimumkan dan tidak akan terjadi lagi kalau kita mengikuti uh, pilihan menu otomatis yang ada di sini. Oke, baik. Saya rasa untuk menampilkan daftar isi, ya daftar pusaka, ya, yang kita bisa buat di halaman yang lain misalnya ya. Nah, itu dari mana kita dapatkan? Ya, kita bisa pilih ada titik 3 di atas. Ada nama itu adalah insert bibliography. Oke, continue. Oke, ini adalah bibliografi kita. Bibliografi. Nah, ini settingnya. Kalau kita mau mengganti dari ini sekarang adalah apa style ya. Tampilan dari apa style, kalau kita mau ganti, kita tinggal ganti dengan IEE. Oke, update. Tinggal keluar angka-angka seperti ini ya. Kemudian kita ganti dengan yang lain, Chichego manual file. Oke. Dan kita kembalikan ke apa style ya. American Psychological Association yang paling banyak digunakan di Indonesia dan juga beberapa jurnal itu menggunakan metode apa style. Oke, ini tinggal kita bisa rapikan sesuai dengan keinginan kita ya. Dan ini juga sebenarnya bisa kita selip secara manual untuk misal buku ya. Buku kan karena kita kan tidak memasukkannya ke dalam Mendeley, tapi kita mengutip buku. Nah, kita bisa tulis secara manual dan menulis sesuai dengan kaidah apa style ya. Di ya misalnya tergantung dari objek dia akan berada di mana ya. Kita tinggal nanti enter berikan spasi di sini ya. Kita tinggal masukkan menulis uh, untuk referensi yang tidak ada di Mendeley ya, seperti buku misalnya yang kita tidak input di Mendeley. Atau bisa juga kita inputkan di Mendeley ya. Tapi kalau tidak kita inputkan, nah kita bisa lakukan secara manual. Oke, jadi ini beberapa menu pilihan di sini. Ada citizen language, ada bahasa, kita ada juga beberapa bahasa yang bisa kita gunakan. Ada bahasa Indonesia. Ya. Di sini ada pilihan update from library. Ini setiap kita masukkan file baru di library, kita bekerja dan tidak menutup halaman ini dan tidak merestart file yang ada di Word, maka kita perlu update ya. Kita update supaya nanti dia muncul di reference kita. Kalau enggak nanti dia butuh waktu ya untuk muncul. Atau biasanya belum muncul kalau kita tidak lakukan update. Jadi yang paling pertama yang perlu kita lakukan harus dilakukan update. Oke, baik itu aja. Semoga bermanfaat buat yang sedang menulis skripsi, tesis atau disertasi atau penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.